Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di sini di analisa harian kita pada hari ini, hari pertama di bulan Februari. Hari Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa saya menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader dengan maksud agar setidaknya rekan trader punya sedikit pandangan atau sedikit ilmu sebelum terjun nanti dalam dunia trading. Oleh karena itu rekan trader, mari kita simak bersama-sama analisa harian yang coba saya bawakan. Tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum masuk di analisa harian, saya ingin mencoba mengingatkan lagi apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas sini. Rekan trader, untuk hari kemarin, rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada pasar sangat dinamis. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dia turun sampai level paling terendah di seputaran 102 ya. Tapi setelah FOMC terjadi, bagaimana indeks dolar Amerika ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa, kembali lagi di 103.567 dan akhirnya ditutup di seputaran 103.318. Sedangkan untuk euro angka saham dolar, rekan trader lihat bagaimana kenaikan yang terjadi sebelum rapat FOMC, dan setelah itu rekan trader lihat dia jatuh sampai level terendah di 1.07946 walaupun kemudian ditutup di 1.07977. Untuk pound sterling prinsipnya sama, sempat naik di posisi 1.27473, kemudian dia turun di posisi 1.26551 dan ditutup di seputaran 1.26856. Dan untuk gold, rekan trader bisa lihat gold, bagaimana pergerakan gold. Sempat naik ke ketinggian tertinggi selama 2 minggu di posisi 2056. Gold perlahan imbas dari FOMC, dia mengalami pelemahan dan dia sempat jatuh kembali di posisi 2030 dan akhirnya ditutup di posisi 2038. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD yen Jepang jatuh. Dia jatuh sampai nilai yang paling terendah di posisi 145, tapi akhirnya bisa naik dan ditutup di posisi 146.27872. Nah, ini adalah hasil yang terjadi selama hari kemarin. Nah, untuk hari ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah tema, dan tema ini masih kelanjutan dari FOMC dan bagaimana pengaruh yang akan terjadi terhadap emas. Oleh karena itu, tema yang saya angkat ini adalah rally emas menjelang rilis non-farm payroll. Nah, ini dia. Ini tema yang sangat luar biasa, rekan trader. Tema hari ini saya mengangkat tentang bagaimana emas setelah kejatuhan yang terjadi sempat naik kemarin di posisi tertinggi dalam 2 minggu terakhir di 2056. Setelah rilis data FOMC yang dikeluarkan, emas jatuh, rekan trader. Dia jatuh sampai di seputaran 2030. Dan kita lihat kejatuhan ini adalah imbas karena setelah data FOMC dikeluarkan, di mana tingkat suku bunga masih tetap berkisar antara 5,25 sampai 5,5% seperti yang disampaikan oleh Jerome Powell. Ini artinya bahwa kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga, bukan kenaikan sih, tapi penurunan tingkat suku bunga yang akan dilakukan diprediksikan untuk bulan Maret masih dalam pertimbangan. Nah, inilah yang membuat kenapa kemarin di saat diumumkan tersebut ada tanda-tanda hawkish yang terjadi terhadap dolar Amerika sehingga membuat emas itu jatuh ya. Akan tetapi setelah itu emas perlahan-lahan dia mulai naik lagi, dan kalau kita lihat di saat ini rekan trader di platform, saat ini emas sekarang dia kembali mengalami penguatan dan dia berada di posisi sekitaran 2048 walaupun sekarang dia mengalami pelemahan 2042. Ini adalah wajar kan trader. Kenapa saya bilang itu wajar? Karena sangat terpengaruh juga oleh data fundamental yang dikeluarkan kemarin. Kan trader bisa lihat data fundamental yang dikeluarkan kemarin, di mana di data fundamental ini terutama
data fundamental yang dikeluarkan kemarin, perubahan tenaga kerja non pertanian ini ya, inilah yang menyebabkan bahwa emas bisa naik sangat luar biasa ya. Nah, tapi setelah itu konferensi dari FOMC membuat emas itu turun. Nah, oleh karena itu pada hari ini emas akan menunggu klaim pengangguran awal yang akan terjadi. Apakah klaim pengangguran awal ini bisa membuat emas ini naik? Dan nanti puncaknya itu adalah di non-farm payroll, rekan trader. Non-farm payroll 172K ya. Bulan kemarin 216. Apabila dia lewat dari lebih dari 200, artinya dia membuat kekuatan terhadap dolar Amerika dan membuat emas tertekan. Tapi kalau dia di bawah 200, artinya tanda-tanda membuat emas ini bisa mengalami penguatan yang signifikan. Akan tetapi sekali lagi rekan trader, kita lihat bahwa pengaruh emas ini benar-benar sangat terjadi pada saat ini. Dan kalau saya bilang bahwa pengaruh yang terjadi emas ini tidak terlepas juga dari apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah, geopolitik ya rekan trader ya, dan Cina. Oleh karena itu menurut analisa saya, emas menunggu non-farm payroll. Setelah data yang dikeluarkan kemarin membuat emas naik, kemungkinan besar hari ini pun juga emas masih bisa punya peluang naik juga yang signifikan. Dan puncaknya nanti di saat non-farm payroll dikeluarkan. Oleh karena itu, saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan besar emas masih punya kekuatan untuk bisa naik kembali lagi menuju ke 150. Minimal dia mencapai level 150 dari nilai ketinggian, bukan 150 tapi 2050. Minimal sampai ke 2050 dan menyamai ketinggian pada hari kemarin 2056. Oleh karena itu, kita akan lihat pergerakan emas ini sampai hari Jumat non-farm payroll dikeluarkan, tapi saya masih tetap optimis 2056 masih bisa akan dicapai, minimal 2050 masih bisa akan dicapai oleh emas pada pergerakan yang terjadi sampai hari Jumat besok. Oke rekan trader, demikianlah kita punya tema kita hari ini, dan selanjutnya seperti biasa kita akan masuk di analisa teknikal. Bagaimanakah analisa teknikal kita saat ini rekan trader? Untuk analisa teknikal kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Indeks dolar Amerika saat ini rekan trader mengalami pergerakan yang sangat signifikan. Imbas kemarin sempat turun dan dia naik setelah FOMC. Sekarang dia mencoba untuk naik lebih tinggi lagi. Pasar bereaksi setelah FOMC dikeluarkan dan data-data yang terjadi pada hari ini pun juga masih bisa mempengaruhi hal tersebut. Tapi menurut saya tingkat ketinggian yang terjadi nanti menurut saya dia bisa sampai di level 103.836. Tapi hati-hati rekan trader, hari ini data akan banyak dikeluarkan. Saya bisa bilang kok tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa kembali terbang turun lagi sampai level paling terendah di 103.293. Oleh karena itu indeks dolar Amerika hari ini dia bergerak antara nilai paling tertinggi di 103.8 berapa nih? 846 ya sampai 103.293. Selanjutnya euro angkel saham dolar, kita lihat bagaimanakah arah pergerakan euro. Untuk euro rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar pada saat ini dia mengalami pelemahan. Pelemahan yang terjadi ini sangat wajar dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih bisa berlanjut terus. Saya berestimasi bahwa pelemahan ini bisa sampai di level, saya tidak mau bilang dia akan sampai level paling terendah di seputaran 1.07599, tapi di seputaran sini masih bisa lah ya. Nah, 1.07676 masih bisa, dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali terbang lagi di 1.08178. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi menurut analisa saya, dia akan mencoba dari 1.07676 sampai 1.08178. Tapi hati-hati bisa juga pelemahan ini sampai level paling terendah di posisi 1.07599. Bagaimana ke pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini pada prinsipnya sama seperti euro angkel saham dolar mengalami pelemahan.
saya bisa memprediksikan bahwa pound sterling ini masih bisa turun lagi sampai level paling terendah menurut saya ya, di sekitaran sinilah menurut saya. 1.26240, dan hati-hati penguatan bisa terjadi dan bisa membuat dia balik lagi ke level 1.26919. Nah, gini. Jadi arah pergerakannya di sekitaran sini rekan trader ya. Selanjutnya rekan trader, bagaimana ke gold? Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat gold, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini pada prinsipnya gold setelah dia terbang sampai level tertinggi di 2049 hari ini, kemarin 2056 ya, 2049, gold pada dasarnya agak sedikit mengalami pelemahan. Kalau saya lihat hari ini, walaupun tendensi bullish masih ada, tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan gold ini akan turun masih jauh lagi sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran sini rekan trader, 2036. Setelah itu baru dia naik, dan kenaikan dia paling maksimal menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level paling tertingginya itu di seputaran, nah itu deh, 2051. Oleh karena itu gold pada hari ini saya berestimasi antara 2051.73 di level tertinggi sampai level paling terendah itu di seputaran 2036.92. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat USD yen Jepang hari ini pada prinsipnya USD yen Jepang hari ini dia sedikit mengalami, kalau kita lihat di sini ya rekan trader ya, agak sedikit bullish hari ini ya. Kita lihat seberapa besarkah bullish ini akan bertahan. Kalau menurut saya bullish ini masih bisa naik dengan ketinggian paling maksimum menurut saya itu sampai di posisi 147.410. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia jatuh lagi ke level paling terendah di posisi 146.584. Nah ini di sini rekan trader ya. Nah ini dia. Sabar, saya lihat. Nah sini. Jadi arahnya dari 146.584 sampai 147.228. Oke, rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari saya sekali lagi mau memberikan informasi buat rekan trader tentang kalender ekonomi hari ini. Hari ini harap diperhatikan pada pukul 17.00 ada nilai inflasi dari Eropa, terus keputusan tingkat inflasi dari Inggris. 19.00, 20.00 klaim pengangguran awal, 21.45 indeks manajer pembelian ya, dan 22.00 ada manufaktur, indeks manajer pembelian manufaktur. Harap diperhatikan pada hari ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.